Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi di mata kuliah Statistik Deskriptif. Kali ini kita akan mempelajari tentang analisa tren. Kita akan membahas terlebih dahulu definisi atau pengertian dari analisa tren. Di analisa tren ini adalah suatu metode untuk mengidentifikasi pola atau arah pergerakan data dari waktu ke waktu, baik itu dalam laporan keuangan ya, laporan keuangan, kemudian pasar ya, mungkin yang dimaksud ada pasar modal atau pasar keuangan, atau industri lainnya seperti mempunyai bisnis untuk data pembelian, data penjualan ya, data pendapatan. Kemudian analisa ini membantu dalam memahami perubahan data historis ya, data-data yang sudah di save atau di file yang sudah ada sebelumnya, dan memprediksi tren di masa depan ya, untuk pengambilan suatu keputusan yang lebih baik. Nah, ini biasanya track record suatu perusahaan kalau di bursa efek itu trennya seperti apa, jejak rekamannya atau hasil yang dicapai perusahaan itu ketika akan diminati oleh para pembeli saham, itu dilihat dari jejak rekamnya atau laporannya yang terdahulu ya, menjadi suatu ukuran untuk pembanding tren di masa depan. Atau ya, dengan kata lain, analisa tren ini merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan, tapi bukan peramalan yang tidak berdasarkan data ya, atau artinya meramal atau mengestimasi atau prognosa yang mempunyai data yang kuat ya. Karena permasalahan pada masa yang akan datang itu secara teoritis itu dapat ditentukan dapat diramal dari data-data yang sudah ada ya. Tentunya data-data yang mempunyai kualitas atau keakuratan yang sudah diuji ya melalui pemeriksaan atau disertifikasi oleh suatu badan, dilegalisasi dengan misalnya kalau soal laporan keuangan itu sudah diaudit oleh akuntan publik. Jadi datanya terpercaya. Nah, di sini dalam analisa time series misalnya ya, tabel laris itu yang paling menentukan adalah ya kembali lagi kepada data-data yang sebelumnya sudah dicapai ya, kualitasnya atau keakuratannya dari informasi atau data-data yang diperoleh beserta waktu periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Nah, yang umum dipakai dalam rumus analisa tren adalah ya, kita mencari nilai di masa yang akan datang ya. Misalnya dari A sama dengan sigma Y dibagi N. Untuk yang kedua, B sama dengan sigma XY dibagi sigma atau jumlah X kuadrat. Ya, dimana A itu adalah kejadian yang akan diinginkan atau harapan yang akan dicapai pada tahun atau masa yang datang ya. Kemudian di situ ada, begitu juga B ya. Kemudian ada N, jumlah periode datanya ya. Dan sigma Y adalah total jumlah data Y, kemudian sigma X kuadrat adalah total jumlah X kuadrat. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung kepraktekan kepada contoh kasus yang ada saat ini ya. Misalnya dalam data tabel series di suatu perusahaan terdapat penjualan
sebagai berikut di bawah ini ya. Ini sengaja Pak Yuli contohkan, di mana Anda kita diminta untuk menentukan kesamaan dari suatu trennya. Yang kedua kita disuruh menentukan perkiraan penjualan pada tahun 2026. Nah, ini datanya penjualannya itu sampai tahun 2019 ya. Tapi diminta untuk memprediksi penjualan di tahun 2026. Nah, ini fungsi dari suatu tren ya. Kita bisa lihat dari tabel ini ya. Kita buat dulu tabelnya. Ya, di situ ada nomor 1 2 3 ini sebagai ukuran tahun ya. Tahun 2011 sampai ke 2019 ini berarti ada 9 tahun. Nah, dalam menentukan analisa tren ini kita ada 2 teknis ya. Cara dimana ada data yang bersifat ganjil atau jumlahnya ganjil dengan periode ganjil. Ini kan 9 ini ganjil ya, periode 1, 2 sampai 9 ini ganjil. Berarti kalau ganjil kita tinggal ambil tengahnya ya, kemudian kita tentukan di tengahnya itu nilai 0. Seperti ini. Nah, kita kasih nilai 0. Kemudian untuk tahun yang ke belakang atau tahun yang sudah dilalui, kita terapkan nilai min ke atas ya, min ke atas. Nah, ada min 1, min 2, min 3, dan min 4. Kemudian untuk tahun berikutnya atau tahun ke atas ya, kita samakan tapi dengan di atas sehingga menjumlahkan hasil 0, menghasilkan jumlah 0. Jadi di sini min 1, min 2, min 3 ke atas nilai tahun sebelumnya. Kemudian tahun berikutnya kita kasihkan 1, 2 sehingga jumlahnya harus 0. Nah, ini sudah ini ya, sudah ketentuan rumusnya dan cara teknis proses penyelesaiannya. Nah, kemudian kita mencari XY ya, XY. Oke, baik. Sebelumnya bagaimana Pak Yuli kalau dengan data yang genap gitu? Oke, kita lihat di sini kalau data yang genap ya, di sini ada genap ya datanya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita cari tengahnya ya. Kita cari tengahnya di sini. Nah, kemudian kita ambil sesuai data di awal itu kan dia nilainya min 1 ya. Gitu. Ini ya. Nah, muncul. Nah, kalau min 1 kayak ini sebelumnya tidak ada dulu supaya bisa mengikuti ya. Jadi nah, berarti ada min 1 ya di sini juga. Nah, kita ambil di sini karena 8 nih kita ambil di 4 aja tengah-tengah ya. 61 berarti berikutnya kita ambil nilai plus 1. Nah, selanjutnya diisi ke atasnya ya di tahun sebelumnya. Nah, itu ada 2 1 2 3 4. Kemudian di bawahnya juga disamakan sehingga menghasilkan nilai 0. Tuh. Nah, nilainya 0 ya. Nah, ini sebagai patokan untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya ya, jika dengan data periode genap. Ya, di sini kita kembali ke data periode ganjil. Kemudian kita ada petunjuk di sini kalau untuk mengisi X ya. Untuk mengisi X ya. X itu berarti ini ya, guys. Nah, ini tadi sudah dijelaskan jika ganjilan genap sudah intinya harus nilai akhirnya jumlahnya itu 0.
Kemudian yang kedua, untuk mengisi X-nya kita kalikan saja ya. X-nya itu berarti Y kali X gitu ya. Nah ini sudah dapat adalah 200 kali min 4, 200. Ini kita tinggal copy aja ke bawah ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 775. Kemudian untuk mengisi X kuadrat, nah, yang tadi X tadi tinggal dikuadratkan ya. Berarti X kuadrat berarti min 4 kuadrat gitu ya. Nah ini tampak 16, jadi nanti kita tinggal copy ke bawah aja. Nah kita jumlahkan di bawahnya, menghasilkan jumlah 60. Nah jumlah-jumlah ini nanti berguna sekali untuk membentuk suatu persamaannya ya. Nah setelah kita terisi seperti itu, gimana dengan jumlah periode yang genap Pak Yuli? Nah ini Pak Yuli sama ya, data X-nya sudah ketemu tadi, tinggal diisi data X-nya, berarti X kali Y ya. Nah, seperti ini, tentu sama. Kemudian kita jumlahkan, kita copy ke bawah dan jumlahkan, hasilnya sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk mengisi X kuadrat sama seperti di periode yang genap, X ini dikuadratkan sehingga hasilnya 16. Lalu kita drag and drag ke bawah, kita copy, kemudian kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu ya, sama hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan, untuk mencari persamaan, kita cari dengan rumus yang sudah disampaikan tadi. Untuk mencari A, yaitu sigma Y atau jumlah Y, berarti jumlah Y adalah ini ya, jumlah Y dan ini jumlah Y 2460 dibagi dengan N itu adalah periode ya, N itu periode. Ini periodenya ada 9, berarti 239 ada 9 tahun, berarti dibagi 9 sehingga ketemu, jika dibulatkan jadi 273 ya. Kemudian untuk mencari B-nya, yaitu sigma atau jumlah XY itu ini ya, jumlahnya ada 775, maka kita masukkan 75 dibagi oleh X kuadrat. X kuadrat itu ini ya, kita cari tadi jumlahnya adalah 60. Nah ini menghasilkan nilai 13 jika dibulatkan. Selanjutnya kita membuat persamaannya, yaitu kalau sudah demikian kita cari Y sama dengan 273 ditambah 13X. Nah X ini tahun yang akan kita cari. Misalnya ditanya perkiraan atau untuk penjualan tahun 2026 adalah sebagai berikut ya. Y 273 ditambah 13 tambah 11 dari mana Pak Yuli? Nah dari sini ya, kita ambil data yang tadi, kita copy, kemudian kita urutkan di sini. Ditanya sampai tahun 2026, nah Pak Yuli udah siapkan, kita tinggal masukkan. Nah 1, 2, 3 ya, 2019 terakhir tadi 2020 sampai 2026. Nah kemudian kita tarik ke bawah ini ya, ini kan kita belum tahu nih ya jumlah penjualan, tapi kita harus memprediksi nih penjualannya berapa. Maka ini kita tarik aja ke bawah ya, kita tarik ke bawah sehingga dapat hasilnya adalah di tahun 2006 adalah 11 gitu. Nah untuk 11 berarti kita masuk ke persamaan ini, 273 ditambah ya tadi yang hasil yang pertama tadi ya, dikali 11. 11 ini dari mana? Dari sini Pak Yuli, ini sudah siapkan ya, dari jumlah X ya, atau X ini tahun yang periode jumlah dari pada tadi ya, keseimbangan dari yang sudah data yang sudah
terlewati itu kan kita udah ini ya 0 ya. Kemudian yang ini yang kita hitung. Kemudian sampai tahun 2006 adalah 11 gitu. Maka kita tinggal mengalihkan ya. Nah, ini persamaannya yang sudah kita dapat. Kemudian hasilnya adalah itu ya 273. Ini seperti yang rumusnya 273 ditambah kurung buka ya, ditambah 13, ini rumusnya, dikali 11 karena 11 tadi ya. Kemudian dapatnya 416 ya. Kira-kira di tahun atau ramalan di tahun 2026 adalah jumlah penjualan ya. Ini baik Mbak Yuli, ini penjualan di perusahaan ini diperkirakan berjumlah 416. Nah, jadi kalau dibanding dengan tahun sebelumnya adalah meningkat ya. Meningkat berapa persen ya? Tinggal bagi aja ya. Nah, tahun sebelumnya dibagi dengan tahun yang kita harapkan. Jadi ini adalah analisa tren yang bisa digunakan oleh para investor ya, misalnya di pasar modal untuk membeli satu saham atau di perusahaan-perusahaan yang akan memprediksi penjualan yang akan diterima atau dapat gitu ya, penjualan atau pendapatan dengan asumsi tidak ada perubahan investasi atau perubahan instrumen lainnya. Biasanya kalau instrumen lainnya tidak berubah, penjualan yang diharapkan adalah seperti ini. Nah, ini bisa dipergunakan oleh para investor atau di perindustrian atau data-data keuangan lainnya ya. Saya kira itu yang bisa Pak Yudi sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.